semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Berikut ini adalah sedikit ulasan untuk hari ini, tanggal 24 Oktober 2024. Tapi sebelum kita lanjut, buat yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk info terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sikap Nadia memang benar-benar sudah di luar nalar. Demi bisa membalaskan dendam ibunya atau Rianti, Nadia telah tega berbuat sesuatu yang sangat membahayakan nyawa Saleha serta calon bayinya. Dan yang lebih bikin gregetannya lagi itu adalah tak ada satu orang pun yang tahu jika orang atau pelaku yang telah mencelakai Saleha itu adalah Nadia. Beruntung setelah perjuangannya yang begitu sangat panjang, Nando dan Dani pun akhirnya berhasil untuk menemukan serta menyelamatkan Saleha. Di tengah hujan deras, Nando pun segera membawa istrinya itu kembali pulang menuju ke villa. Dengan penuh perhatian serta kesabaran, Nando pun segera merawat istrinya itu agar tak lagi merasakan kedinginan. Setelah beberapa saat sudah terjebak di dalam lubang jebakan. Nando, Dani, Bu Sukma, dan juga Bu Heni pastinya begitu sangat bersyukur. Karena akhirnya Saleha bisa ditemukan dan masih dalam keadaan baik-baik saja. Mereka semua juga benar-benar tak habis pikir. Siapa sebenarnya sosok atau orang yang sudah tega melakukan itu semua pada Saleha? Tapi tampaknya Saleha juga akan segera buka suara tentang apa yang baru saja ia alami ketika berada di dalam hutan. Dan saat keadaannya sudah mulai tenang serta kondusif, istri dari Nando itu pun akan langsung menceritakan soal alasannya pergi ke hutan. Yang mana Saleha merasa tak enak ketika mendengar keributan di antara Dani dan juga Intan. Sehingga Saleha pun bermaksud ingin menjelaskan kepada Intan agar tak menimbulkan kesalahpahaman lagi. Namun ketika pergi ke hutan untuk mencari Intan, Saleha malah seperti ada yang mendorongnya dari arah belakang. Mendengar cerita itu, Nando pun segera menanyakan, siapa orang yang mendorong istrinya tersebut? Akan tetapi sayangnya ditanya soal itu, Saleha tentunya tak mengetahui siapa orang yang sudah mendorongnya itu. Namun tentunya timbul satu kecurigaan yang tiba-tiba saja muncul di perasaan Nando dan juga Dani. Mereka berdua langsung menduga-duga jika orang yang mendorong Saleha hingga terperosok itu bisa saja Intan. Mengingat pada saat itu hanya ada Intan di hutan tersebut. Dan saat itu Saleha juga tujuannya memang untuk mencari keberadaan Intan. Namun semua itu hanyalah sebatas dugaan saja ya teman-teman. Apalagi Dani sangat memahami bahwa Intan sudah mulai murka ataupun terbakar api cemburu kepada Saleha. Dani tentunya sempat menduga jika atas kejadian ini bisa saja ada kaitannya dengan istrinya ataupun Intan. Meskipun Bu Heni dan juga Nando sedikit tak mempercayainya, apakah memang benar jika pelakunya itu adalah Intan? Mengingat kalau Intan itu sudah dianggap sebagai seorang adik oleh Nando dan juga keluarga. Namun Nando pun berpikir lagi, apa mungkin hanya gara-gara rasa cemburu dengan Dani, Intan sampai melakukan hal jahat seperti itu kepada Saleha? Entahlah, yang jelas Nando pastinya tak akan pernah mau memaafkan siapapun yang sudah membuat istrinya menderita. Ia tentunya akan segera membuat perhitungan kepada si pelaku. Di sisi lain, Darmawan sudah begitu sangat murka karena usahanya untuk bisa membuat Gania membuka mulut ataupun memberikan informasi tentang keterlibatan Dita atas apa yang terjadi dengan Saleha tak juga membuahkan hasil. Karena ketika Darmawan telah sampai di rumah kontrakan Dita,
ia sudah tak berada di sana. Di sana hanya ada Gania yang masih terbaring di tempat tidurnya. Tentunya hal ini langsung membuat Darmawan begitu sangat curiga atas kaitannya dengan hilangnya Saleha. Karena hal itulah untuk memancing kemunculan Dita, Darmawan pun memiliki ide, yakni dengan cara membawa Gania dengan menggunakan sebuah ambulan dari rumah itu. Yang mana Darmawan berharap jika Gania dibawa pergi atau diculik, maka Dita bisa segera muncul. Itu pun jika memang Dita benar-benar peduli dengan putrinya. Karena Darmawan sudah bersumpah di depan Gania, jika sampai ada sesuatu hal buruk terjadi dengan putrinya atau Saleha, maka Darmawan tak akan segan-segan untuk berbuat sesuatu kepada Dita dan Gania. Setelah berhasil membawa Gania pergi dari rumah kontrakannya, Darmawan pun langsung merekam proses ketika Gania dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Dan kemudian hasil rekamannya itu akan segera Darmawan kirimkan kepada handphone Dita. Dengan sengaja Darmawan telah membuat satu ancaman, yakni agar Dita mau datang memberitahukan tentang siapa sebenarnya dalang dibalik atas apa yang terjadi dengan putrinya ataupun Saleha. Darmawan yakin bahwa dengan cara ini Dita tak memiliki pilihan lain dan bisa segera muncul di hadapan Darmawan. Apalagi ketika melihat Gania yang sudah dibawa oleh ambulan. Padahal saat ini keadaan Gania sudah tak bisa apa-apa lagi. Tentunya hal itu akan membuat perasaan Dita merasa khawatir dengan keselamatan Gania. Meskipun di lain pihak, Dita sendiri telah disekap ataupun ditangkap oleh Nadia dan juga Ferdi. Ini tentunya cukup menyulitkan Dita untuk bisa segera kabur. Apalagi Nadia dan Ferdi sudah mengancam Dita agar ia tak membuka mulutnya ataupun membongkar rahasia jika Nadialah orang yang telah berbuat kejahatan pada Saleha. Dengan kondisi seperti itu, perasaan Dita pastinya langsung dibuat bingung serta dilema. Karena ia juga harus bisa segera menyelamatkan Gania dari tangan Darmawan. Namun apapun itu, semoga saja nantinya Dita benar-benar bisa datang menemui Darmawan dan juga Bara. Tentu semua itu demi keselamatan putrinya atau Gania. Sehingga ia bisa segera mengungkap rahasia tentang siapakah orang yang sudah mencelakai Saleha. Apalagi Dita telah memiliki kartu sakti, yakni soal rahasia Ferdi yang bukan darah dagingnya Pak Rahmat.